Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita sehingga kita saat ini boleh berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan. Baik, saya akan mengumumkan informasi kegiatan ibadah kita selama 1 pekan. Hari Rabu ada ibadah Bible Study yang dimulaikan pada pukul 6 sore. Kemudian hari Kamis tidak ada ibadah wanita karena ibadah wanita sudah kita ajukan pada minggu yang lalu. Dan hari Jumat tidak ada ibadah doa bersama, namun ada doa rantai yang dimulaikan pada pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Dan hari Minggu pada pukul 7 ada ibadah sekolah minggu yang dilanjutkan pada pukul setengah 9 pagi ada ibadah raya. Terima kasih, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan kita boleh berhimpun di tempat ini. Kita mau bersama-sama mengundang hadirat Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Allah boleh bekerja di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa yang dari Myanmar. Welcome to Indonesia. Welcome to Wonosobo. Selamat beribadah bersama kami. Ya. Puji Tuhan, kita kedatangan tamu dari luar negeri, menantu dari Pak Sarijo sudah ada bersama kita pagi hari ini, dan kita mau bersama-sama mengundang hadirat Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Kami memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian dari hati kami. Biar Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ku menyembah dalam
perubahan dalam hidup kami. Kami mau terima firman itu dalam hati kami, dan kami mau bersukacita memuji memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tidak perlu takut, resah dan gelisah. Memang kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan izinkan untuk kita belajar bersama, amin. Kita mau percaya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari apa yang kudoakan, dan Yesus menjawab semua sesuai dengan harapan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi nyata oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari saya minta hanya cepat saja yang puji Tuhan, katakan yang tidak percaya, cepat puji Tuhan. Tak selalu amin. Mari katakan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan.
mari kita bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita mau katakan bahwa satu nama yang berkuasa hanya Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia raja di atas segala raja. Kamu katakan
puji-pujian yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini ada persembahan pujian dari Komsel Winungsari. Mari. Ibu yang merasa warga Winungsari silakan masuk ke depan. Nama Yesus yang sudah memikat hati saya akan memikat hati Bapak Ibu semua, karena Dia yang menghapus segala dosa saya dan saudara.
memanggil namanya, Dia ada di tempat ini. Dia ada dengan firman-Nya yang ajaib. Pagi hari ini, apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kita mau tetap bersyukur dan percaya bahwa kasih Tuhan sungguh indah. Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari terima firman-Nya dengan sukacita dalam hati kita. Firman yang menegur hidup, dari itu dan kekayaan dalam hidup kita.
Engkau sungguh indah bagi kami. Tidak ada sesuatu yang lebih indah di dalam dunia ini selain pribadi-Mu ya Tuhan. Kami sangat mendambakan Engkau Tuhan, yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami semuanya. Sebab kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan mukjizat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga memerlukan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala yang saat ini sedang dalam perawatan secara intensif di Rumah Sakit Paraan. Kiranya Tuhan berkemurahan memberikan kekuatan penghiburan kepada Ibu Gembala. Berikan kesembuhan yang nyata ya Tuhan, supaya Ibu Gembala boleh mendampingi Bapak Gembala untuk melayani pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, segenap kehidupan kami, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan pakai urapi kami hamba-Mu Tuhan, menjadi pelayan-Mu, menjadi penyambung lidah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta perasaan dan sembah kami. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bertemakan senjata terang. Ya, senjata terang. Siapa itu senjata terang? Itu tidak bukan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan, yang kita muliakan, menjadi senjata terang bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam suratan Roma pasal yang ke-13. Roma pasal 13, kita akan mulai membaca ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, hari sudah jauh malam, ini berarti puncaknya kegelapan, ya, puncaknya dosa. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Jadi namanya dosa itu selalu akan meningkat, akan memuncak, ya saudara. Tiap hari kita disuguhkan lewat televisi berita-berita tentang kriminal. Ya, tadi pagi saya sekilas mendengar berita seorang ibu ya menjual anaknya. Arti menjual itu bukan menjual kepada seorang pedagang. Anak itu ya dijual untuk melakukan prostitusi, untuk mendapatkan uang. Tega-teganya ya seorang ibu seperti itu. Biasanya seorang ibu menghendaki seorang anak itu menjadi anak yang baik, anak yang beribadah kepada Tuhan, yang menjaga kekudusan, tapi malah dijual. Ada lagi seorang ibu setelah membunuh 2 anaknya, dia ikut bunuh diri. Ya. Inilah
zaman sudah akhir, saudara. Hari sudah jauh malam. Saya dan saudara secara tidak sadar makin diperhadapkan dengan yang namanya dosa, kejahatan, ya, percabulan, kenajisan, dan masih banyak dosa-dosa yang makin berkembang. Inilah sebabnya saya tidak tahu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Saya sudah bergumulkan terus, tetapi Tuhan tunjukkan ini yang harus saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saya dan saudara tidak ada pilihan lain kecuali kita mau menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi menanggalkan perbuatan kegelapan itu seperti pakaian, menanggalkan dan memakai. Kita tukar pakaian kita yang lama, perilaku kehidupan kita yang lama yang ditandai dengan kegelapan. Karena dunia ini semakin gelap. Dosa, kejahatan, kecemaran itu semakin memuncak. Tidak ada pilihan lain bagi saya dan saudara kecuali kita mau menanggalkan kegelapan. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kita mengenakan, apa yang kita kenakan? Perlengkapan senjata terang. Mari ayat 13 ditayangkan coba. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Kata sopan ini saya terjemahkan dalam terjemahan yang lain. Itu berbicara tentang ketulusan, kejujuran, dan hidup yang terhormat. Sopan atau tulus, jujur, dan terhormat. Mari kita hidup sopan, kita hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan dalam kehormatan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, 1. 2, kemabukan. 3, jangan dalam percabulan. 4, jangan dalam hawa nafsu. Dan yang kelima, jangan dalam perselisihan. Yang keenam, jangan dibiarkan itu iri hati. Ada 6. 6 ini berbicara angka manusia. 6 ini berbicara angka manusia. Manusia daging. Dan manusia daging ini cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang 6 perkara ini yang sudah kita baca ini . Silakan saudara Yohan ini sambil menerjemahkan mungkin, betul? Supaya mengerti sambil menerjemahkan. Puji Tuhan, mungkin kalau yang sebelah-sebelah gak terganggu enggak apa-apa . Yang penting saudara juga bisa mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Ada 6 perkara, itulah sifat tabiat daging. Sifat tabiat daging, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri. Masih ada perselisihan, ada rasa iri satu dengan yang lain. Kalau ini ada di dalam pribadi jemaat atau juga pribadi saya ataupun juga sidang jemaat yang hadir, 6 perkara ini, maka firman Tuhan menghimbau kepada kita semua untuk kita tanggalkan. Itu perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tidak bisa mengenakan senjata terang
kalau kita tidak mau menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak bisa ya, antara gelap dan terang itu bersatu itu tidak bisa. Ya, kalau saya dan saudara tidak ada niat, tidak ada usaha untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, jangan harap saudara akan bisa mengenakan senjata terang. Walaupun kita ini setia dalam ibadah, bahkan melayani. Ya. Sekarang ya tugas saya dan saudara mau tidak menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Mau saudara? Oke? Ya. Tanggalkan ya. Kalau ada iri, ada perselisihan yang tidak terselesaikan mungkin antara anggota keluarga dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu semua harus ditanggalkan. Kalau kita mau menanggalkan ini, sifat tabiat daging ini, maka kita akan bisa mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Daging ini penuh dengan keinginan. Ya, dikuasai dengan keinginan. Ya. Firman Tuhan berkata, orang yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara dan saya boleh kaya. Amin. Boleh kaya. Tapi jangan kekayaan itu dari keinginan. Sebab kalau itu dari keinginan, pasti akan jatuh. Firman Tuhan katakan dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam kegelapan dosa yang membinasakan. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang diizinkan kaya, tapi itu jangan sekali-kali dari keinginan. Tapi kalau dari keinginan pasti akan hancur, pasti akan jatuh. Bahkan paling tragis apa? Binasa. Pasti akan binasa. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah terang dunia. Ya. Kalau Tuhan Yesus berbicara terang dunia ini jangan disamakan dengan seperti dunia ini kan sudah ada penerangnya itu matahari. Ya betul, matahari itu untuk menerangi dunia. Maka terjadilah siang dan malam, itu memang Tuhan menciptakan demikian. Tetapi matahari yang mengitari bumi ini, ya, itu tidak akan pernah bisa memberikan terang di dalam kehidupan manusia. Itu hanya bisa memberikan terang secara alam semesta. Tapi kehidupan manusia ini memerlukan terang, ya, dan terang ini tidak bisa diterangi oleh terangnya matahari yang kita punya, tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dan berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita berjalan mengikut Tuhan, ya berjalan mengikut Tuhan ini berarti kita mau menjadi domba-domba yang digembalakan. Ya, barang siapa mengikut aku, Yesus sebagai terang dunia,
tapi Yesus juga menjadi gembala. Kalau kita mau mengikut Tuhan sebagai gembala, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar kita ini mengikut gereja atau ikut ibadah atau ikut melayani, bukan. Mengikut Tuhan itu artinya kita mengikuti ajarannya, didikannya, mengikuti firman-Nya. Nah, itu arti mengikut Tuhan. Kalau pengertian kita dulu mengikut Tuhan, yang penting kita ke gereja. Entah perilaku kita ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu masalah nanti. Yang penting saya ke gereja. Memang betul kita yang penting ke gereja. Tapi kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, tidak mungkin kita ini akan bisa hidup di dalam terang. Tetap hidup di dalam kegelapan. Nah, Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Apa itu terang hidup? Itu senjata terang, saudara. Ya. Senjata terang, kita betul-betul memerlukan senjata terang untuk melawan kegelapan. Apalagi kalau senjata terang itu bagaikan pakaian yang kita kenakan. Tidak mungkin seorang prajurit itu dia akan maju di medan pertempuran, tetapi dia tidak membawa senjata atau tidak mengenakan senjata. Tidak mungkin. Begitupun juga kita ada di dalam medan pertempuran. Tiap hari kita bertempur, saudara. Begitu saudara dan saya bangun pagi, di situ kita sudah mulai bertempur. Ya. Bertempur dengan apa? Mungkin dengan situasi, kondisi, dengan keadaan, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bertempur dengan pengaruh-pengaruh jahat, bertempur dengan hawa nafsu, emosi kita. Ya. Pagi-pagi sudah bangun, sudah ngomel-ngomel, yang ini yang itu. Ya. Suami marah-marah, belum disediakan kopi. Ada yang marah-marah? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada itu, ya itu kita harus bertempur mengenakan senjata terang supaya apa? Menang, tidak dikuasai kegelapan ya. Mempunyai terang hidup itu mempunyai senjata terang. Nah, untuk apa itu senjata terang? Tentu untuk ya maju di medan pertempuran. Tiap hari kita tidak pasti diperhadapkan dengan yang namanya peperangan, ya, peperangan rohani khususnya ya. Bukan peperangan saudara melawan atau berselisih paham atau berseteru dengan tetangga, itu bukan. Bukan itu ya. Coba kita baca dan Efesus pasal 5 sekarang. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Iya. Nah, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya. Sebelum kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut terang itu dan mengikuti ajaran tuntunannya dan menuruti firman Tuhan, dikatakan kita ini sesungguhnya adalah kegelapan. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang berbuahkan apa? 1, kebaikan. 2, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Ya. Kalau kita mengenakan senjata terang, berarti ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Ada manusia yang tidak pernah bisa berbuat baik. Kalau ada orang Kristen yang tidak pernah bisa berbuat baik, adanya perbuatan itu perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang tidak membangun tapi justru memecah belah, entah itu gereja, komunitas gereja, ataupun dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam persaudaraan. Ya. Ada orang yang tidak bisa berbuat baik. Itu berarti orang yang tidak hidup di dalam terang, tidak memiliki senjata terang. Ya. Kalau kita mengenakan senjata terang, berarti nanti ada wujudnya, ada buktinya. Ya, itu terang itu berbuah kebaikan. Ya, selalu mau berbuat baik, selalu mau berbuat baik. Tentu perbuatan baik ini ya tentu harus memerlukan pengorbanan. Ya, tidak bisa orang tidak mau berkorban tapi maunya dia berbuat baik. Ya. Entah itu korban tenaga, korban uang, sampai korban harta, korban apa saja. Tapi itu bertujuan untuk mungkin menolong seseorang, ya, untuk memberkati orang-orang yang perlu ya mendapatkan pertolongan. Ya. Mungkin tenaga kita kalaupun tidak ada harta kekayaan atau uang, tenaga yang bisa kita perbuat untuk mewujudkan kebaikan itu kepada orang lain. Ya. Jadi saya dan saudara tidak harus ada wujud kebaikan. Kita periksa hidup kita masing-masing. Kalau kita belum ada perbuatan baik, berarti kita belum hidup dalam terang. Apalagi kalau ya orang Kristen itu ya perbuatannya itu hanya merugikan orang lain atau mencelakakan orang lain, itu jelas bahwa dia masih hidup di dalam kegelapan dosa. Ya, dan yang kedua, keadilan. Ya, dalam keluarga, dalam rumah tangga itu harus adil. Ya, seorang ayah mempunyai beberapa anak, waktu dibagi warisan, ya di situ ya karena mungkin kurang adil atau tidak ada keadilan, maka terjadilah perselisihan. Ini banyak terjadi, saudara. Ya, banyak terjadi. Nah, namanya adil itu jangan disamakan dengan kesetaraan ya. Misalkan orang tua ya punya anak, yang satu anaknya sudah SMA, yang kedua anaknya baru SD. Kalau bicara adil itu bukan berarti yang SMA itu uang sakunya itu misalkan 20.000, kemudian yang SD atau yang TK itu sama 20.000, tidak. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Namanya adil itu bukan berarti harus sama, harus rata. Kalau yang SMA 50.000 misalkan, ya 50.000 itu karena apa? Untuk ongkos ini, untuk jajan, untuk ini dan itu.
yang SD misalkan, kok saya cuma 10.000, ya. Bukan seperti itu saudara, ya. Keadilan, kemudian kebenaran. Nah, bicara kebenaran itu tidak lepas daripada apa? Firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi terang itu puncaknya itu, hidup selalu mau dikuduskan. Ya, selalu mau dikuduskan. Itu namanya senjata terang. Ya, puncaknya itu hidup mau selalu dikuduskan. Nah, ayat 11 sekarang coba. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi senjata terang itu untuk apa? Untuk menelanjangi perbuatan kegelapan. Ya, kalau firman Tuhan disampaikan hari ini berbicara tentang senjata terang, ini tujuannya untuk menelanjangi saudara. Menelanjangi apa? Perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, karena kegelapan ini tidak berbuahkan apa-apa. Tapi kalau terang itu berbuahkan ya keadilan, kebenaran, ya keadilan dan kebaikan. Pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Herodes, Tuhan berkata tentang kebenaran. Herodes tanya, apakah itu kebenaran? Ya, saya pernah menyampaikan ini saudara. Jadi bicara kebenaran itu bagi dunia, bagi umumnya saudara, itu menjadi satu tanda tanya. Dan itu Tuhan Yesus tidak pernah memberikan jawaban kepada Herodes yang mengadili pada waktu Yesus mau disalibkan. Dia bertanya, apakah itu kebenaran? Ya. Nah, di sini firman Tuhan sebagai senjata terang ini mau menelanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak dalam kebenaran. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya saudara, namanya dunia ya. Kalau saya bicara dunia ini, ya secara umum ya bisa itu ya dunia perdagangan, dunia bisnis, dunia birokrasi, ya pokoknya dunia pada umumnya. Ini bicara kebenaran itu sangat kabur saudara. Bahkan ini sungguh sangat ironis. Ini seperti pada waktu zaman Nuh, di mana dunia itu kejahatan itu makin meningkat. Dan Tuhan pada waktu itu mau membinasakan dunia. Karena kejahatannya itu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia. Jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan saya dan saudara. Karena pernah Tuhan menyesal menciptakan manusia. Ini bisa terjadi. Tuhan menyesal menciptakan saya. Tuhan menyesal juga mungkin menciptakan saudara. Sehingga yang ada dalam rencana Tuhan mau menghukum manusia. Tetapi masih ada orang yang mendapatkan kasih karunia, itu Nuh dan keluarga.
Begitupun juga waktu zaman Sodom dan Gomora. Kejahatan itu makin memuncak. Kota itu begitu jahat. Tapi Tuhan melalui Abraham, waktu itu namanya Abram, menyampaikan berita rencana Tuhan akan menghukum Sodom Gomora. Abram teringat di sana ada Lot dan keluarganya. Maka Abram memberanikan diri untuk bernegosiasi dengan Allah. Bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang? Apakah Tuhan akan menghukum Sodom Gomora? Tidak. 50 orang tidak ada. Turun 45. Tidak ada. Turun 40, 30, 20, dan yang terakhir 10. 10 juga tidak ada. Tidak ada 10. 10 itu angka kasih, saudara. Jadi gambaran dunia ini sudah tidak ada kasih. Adanya hanya apa? Kegelapan, ketidakbenaran. Maka tidak bisa tidak. Tuhan sudah tentukan Sodom Gomora harus dihancurkan. Ya. Siapa yang diselamatkan? Hanya 3 orang. Lot dengan kedua putrinya. Istri Lot sendiri apa? Dia masih berat meninggalkan Sodom Gomora. Nah, tentu kita sudah tahu beratnya istri Lot karena apa? Karena kekayaan. Itu mengikat. Sudah diperintahkan ketika Lot dan istri dan kedua putrinya itu lari. Yang kedua apa? Jangan menoleh ke belakang. Yang ketiga, jangan berhenti di lembah Yordan ini. Kita tidak boleh berhenti di dunia ini. Kita harus terus melaju untuk menyelamatkan diri kita. Jangan berhenti atau jangan merasa keenakan, nyenyak. Di dalam dunia ini apalagi kalau sudah dilengkapi dengan fasilitas, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berhenti di dunia ini bagaikan lembah Yordan. Tetapi istri Lot dia menoleh, akhirnya dia binasa. Lot dan kedua putrinya masuk dalam gua. Hidup mereka juga tidak baik. Karena dimulai dari apa? Dari perilaku yang tidak baik. Hidup di dalam kegelapan. Tuhan juga pernah merencanakan menghukum kota Niniwe. Ya. Niniwe itu kota yang besar, kota metropolitan yang mengagumkan, ditulis di dalam kitab Yunus. Ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Yunus yang melarikan diri itu akhirnya harus masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, Yunus dimuntahkan oleh ikan itu. Itulah berbicara kematian dan kebangkitan. Kalau kematian Tuhan Yesus mati dan bangkit itu menyelamatkan manusia. Yunus mati oleh karena dosa dan kesalahan. Tetapi masih mendapatkan kemurahan Tuhan, dimuntahkan, dibangkitkan. Menjadi kehidupan yang baru, keluar dari kegelapan perut ikan. Dan dia sekarang hidup dalam kebangkitan, hidup di dalam terang. Datanglah firman Tuhan yang kedua kalinya. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah berita keselamatan. Akhirnya Yunus mengikuti perintah Tuhan. Dan memberitakan berita tentang pertobatan. Disambut oleh kota itu. Yunus katakan, tidak lama lagi kota ini akan dihancurkan. Kalau kamu tidak bertobat, kembali kepada Tuhan, meninggalkan kelakuan kamu yang penuh dengan dosa, kota ini akan ditunggang balikkan Tuhan. Begitu raja mendengar itu,
raja sendiri, raja kota Niniwe itu dia turun dari singgasana. Dia memakai kain kabung. Dan dia menyerukan kepada rakyatnya untuk berpuasa. Di situ Tuhan menyesal tidak terjadi pemusnahan atas Niniwe. Ya, saudara, bagaimana dengan dunia yang kita tempati ini? Ya. Jangan sampai Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Ya. Tuhan bisa menyesal menciptakan saudara. Kalau saya dan saudara mungkin tidak pernah berubah kelakuan kita. Tidak mau menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya. Telanjangilah, maka perbuatan kegelapan itu harus ditelanjangi dengan senjata terang. Kalau masih ada sisi-sisi kegelapan dalam kehidupan kita, ini saatnya firman Tuhan disampaikan. Firman pengajaran yang kita terima ini tujuannya itu memang untuk menelanjangi setiap sisi-sisi kegelapan kita. Supaya kita tidak terus bertahan di dalam kegelapan. Tetapi kita mau menanggalkan. Kalau kita menanggalkan kegelapan, dosa, maka kita akan mengenakan senjata terang. Ya, Efesus pasal 6. Sekarang ya, tadi pasal 5, sekarang pasal 6. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, itu kuat di dalam Tuhan itu di dalam kekuatan kuasanya. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Terus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya, supaya kita ini bisa bertahan, bahkan bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, itu peperangan saudara itu bukan musuh yang kecil saudara, tapi uang luar biasa. Ya, teruskan dulu ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kuasa itu akan kita miliki kalau kita ini mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau kita tidak mau menanggalkan perbuatan kegelapan, kita tidak akan pernah bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah atau senjata terang. Kalau kita tidak memiliki senjata terang atau perlengkapan senjata Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mungkin seorang tentara prajurit itu maju di medan pertempuran tapi dia tidak membawa senjata. Dan pasti dia akan dihancurkan oleh musuh. Tidak ada kekuatan. Nah, kekuatan saya dan saudara apa? Di dalam kuasa Tuhan itu bagaikan perlengkapan senjata Allah. Tujuannya itu untuk apa? Perlengkapan senjata itu untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya. Iblis itu cara bekerjanya itu bukan frontal saudara, berhadapan satu dengan yang lain. Bukan.
Tapi cara iblis menjatuhkan manusia itu dengan tipu muslihat. Kadang-kadang ya sangat tidak terduga cara iblis itu untuk menipu. Ya. Kalau saudara sering mendapatkan WA atau SMS zaman dulu, saudara mendapatkan hadiah ini, hadiah itu, sekarang sudah tidak zamannya lagi, orang sudah tahu. Tapi sekarang lebih canggih lagi dan semakin canggih. Ya. Pernah Warsono ini menyebarkan undangan. Tapi ternyata itu dari orang yang bermaksud untuk menipu. Begitu saudara membuka itu ya, aplikasinya, data saudara semua sudah ada di tangan seorang penjahat itu. Ya. Itu cara-cara yang halus. Tidak mengira, wah ini ada undangan apa Warsono ini? Apa Warsono mau nikah nih? Ya, kok belum dengar? Wah ini kejutan, ya mungkin penasaran. Ya, padahal itu ya dipakai ya nomornya Warsono ini untuk menipu, untuk mengambil data-data yang masuk dalam grup itu. Ya. Kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Bagaimana iblis waktu dia membujuk Hawa, saudara. Ya, sangat halus. Dan Hawa akhirnya tertipu, terperdaya. Disitulah manusia jatuh dalam dosa. Di sini kita memerlukan kekuatan untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita punya senjata terang, kita bisa menelanjangi tipu muslihat iblis ini. Tapi kalau kita tidak memiliki senjata terang, kita tidak bisa menelanjangi ini tipu muslihat iblis. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini bukan pemerintah yang sah ini bukan saudara ya. Atau kerajaan misalkan negara itu berkerajaan, bukan. Ini digambarkan kuasa kegelapan iblis itu, dia kayak sebuah pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan itu ada penguasanya, ada rajanya, ada kepala negaranya, dan di situ ada bawahannya. Nah, dikatakan di sini pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa. Berarti ini mempunyai kekuatan, saudara, mempunyai power. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan pemerintah yang sah. Ada orang yang begitu vokal, langsung pemerintah ambil tindakan. Apalagi itu kalau itu ya teroris misalkan. Wah dikejar sampai akar-akarnya saudara. Karena penguasa ini memiliki otoritas. Begitupun juga iblis itu digambarkan memiliki pemerintahan yang begitu kuat. Raja yang begitu kuat. Ya. Itu punya power saudara, punya kekuasaan. Lah bagaimana kita ini? Siapa kita ini? Kok berhadapan dengan penguasa kegelapan, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara ini? Kita ini bukan apa-apa saudara. Dia kekuatan iblis itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa kerahkan itu tentaranya, bala tentara iblis itu. Ya, kita masih ingat pada waktu Tuhan Yesus melepaskan roh jahat yang merasuk seseorang di Gadara itu. Ya, siapa namamu Legion? Karena dia banyak. Akhirnya dia masuk ke dalam babi-babi. Berapa babi? Berapa? Masih ingat? 2000.
Ya, itu pasukan yang besar. 2000 babi mati, saudara. Itu masuk merasuki seseorang. Sampai orang itu tidak bisa dikendalikan, saudara. Siapapun yang mengendalikan tidak bisa. Hanya kuasa Tuhan. Begitupun kita ini berhadapan dengan penguasa roh-roh di udara. Yang begitu kuat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tidak memiliki perlengkapan senjata terang, kita tidak bisa menghadapi penguasa kegelapan itu, saudara. Coba tayangkan 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Apa yang dimaksud pada hari yang jahat itu? Itu puncak daripada dosa. Dikatakan di ayat pembukaan tadi, hari sudah jauh malam. Itu puncak kegelapan. Ya, pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ini perlunya kita memiliki senjata terang. Menghadapi tipu daya, menghadapi kekuatan iblis. Ya, masih tentang senjata terang itu untuk apa sekarang ya senjata terang itu? Ya, Roma 12 sekarang. Ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini perlunya kita memiliki senjata terang, saudara. Bukan kita, kalau tadi melawan iblis itu memang harus menghadapi betul-betul frontal. Kayaknya seperti frontal kita menghadapi iblis. Tetapi senjata terang ini juga untuk apa? Melawan kejahatan. Di sini katakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya. Kita punya senjata terang itu bukan untuk membalas jahat dengan yang jahat. Kalau jahat dibalas dengan jahat itu bukan senjata terang, tapi senjata apa? Senjata apa? Senjata gelap itu. Senjata terang itu jahat tidak dibalas dengan kejahatan. Ya, ini juga saya sampaikan 2 minggu yang lalu, tidak salah ya. Tuhan Yesus ketika dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita di kayu salib, dia tidak mengancam. Ya, diperlakukan semena-mena, tidak sedikit pun ada kata-kata untuk apa? Mengutuk seseorang itu, tapi justru apa? Mengampuni. Kalau kita memiliki senjata terang, kita tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Senjata terang itu kita mau berdamai dengan semua orang. Kalau saudara bertetangga ada perselisihan mungkin soal batas tanah bisa, mungkin masalah keuangan, masalah anak, masalah ya banyak masalah orang bertetangga. Tapi di sini dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Hidup berdamai dengan semua orang. Jangan itu dianggap musuh. Sampai kapanpun enggak mau sopo aruh. Enggak mau bertetangga secara ya harmonis. Ya. Enggak boleh. Itu saudara enggak punya senjata terang. Kalau punya senjata terang, kita mau berdamai dengan semua orang, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Senjata terang yang kita miliki itu, jangan sekali-kali kita menuntut pembalasan. Sebab firman Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku. Ya. Sekalipun mungkin saudara dirugikan. Saudara ya diperlakukan semena-mena. Saudara mendapatkan ya ancaman, bahkan sampai saudara menderita oleh karena seseorang. Tapi firman Tuhan berkata, jangan menuntut pembalasan. Ya, jangan menuntut pembalasan. Ya, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Biar semuanya itu Tuhan yang menghakimi. Kalau kita membalas sama dengan kita mau menjadi hakim. Ya. Tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang emosi saudara ya. Waduh, saya itu sudah kurang apa, saya sudah berbuat baik. Kok tegal-tegalnya dia menipu saya. Ya. Dan jumlahnya cukup lumayan ya. Cukup lumayan, kok tega-teganya. Secara manusia, wah saya itu mau tuntut dia, saya mau begini, saya mau begitu. Tapi saya ingat firman Tuhan. Jangan menuntut pembalasan. Pembalasan itu hak Tuhan. Saya tidak boleh merebut hak Tuhan. Itu Tuhan yang punya hak. Ya, kalau ini dikatakan hak, itu hak paten. Saya tidak boleh menuntut pembalasan. Biar semua kembalikan kepada Tuhan. Kadang-kadang saya ya seringkali nggak bisa menahan rasa emosi ya saudara. Tapi saya sadar ternyata harta kekayaan itu semua adalah milik Tuhan. Saya itu hanya dipercaya. Jadi kalau ada orang mau menipu saya, merugikan saya, itu sama dengan orang itu menipu Tuhan. Karena itu seperti ya ibarat ini barang itu ya, sesuatu barang yang berharga dititipkan kepada saya. Itu bukan milik saya. Tuhan hanya menitipkan aja, Tuhan hanya mempercayakan. Kalau ada orang menipu barang ini saudara, berarti menipu yang mempercayakan. Nah, baru itulah saya sadar saudara. Ya. Dan itu pembalasan ada di tangan Tuhan. Saya tidak berhak untuk membalas. Ya. Wah, kalau gitu enak ya menipu Pak Timotius. Saya tidak mendidik seperti itu saudara. Nanti pura-pura pinjam uang aja. Ini tidak usah bayar. Tuhan yang membalas loh saudara. Kalau saya membalas paling-paling apa? Ya,
Paling puncaknya itu dilapor ke polisi. Kalau itu saya perkarakan mungkin bisa masuk penjara itu. Tapi kalau Tuhan yang membalas, siapa sih yang bisa membawa pengacara? Kalau Tuhan yang membalas, ya. Nah itulah yang menyadarkan saya. Tidak boleh. Nyatanya saya ditipu, seringkali ditipu. Yuk makin diberkati, makin dipercaya Tuhan. Amin. Ini Bapak Gembala pengalaman soal itu ya. Ya, kita punya senjata terang itu, enggak boleh membalas, enggak boleh ya, enggak boleh ya. Terus ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini didikan ya, didikan orang Kristen. Saya sering mendengar YouTube. Ada orang murtadin ya saudara. Ya kenapa kok dia bisa masuk mengikut agama Kristen, mengikut Kristus. Pada suatu saat dia itu melempari orang dengan batu, orang yang pulang dari gereja. Orang itu sampai berdarah-darah masuk rumah sakit. Ya, dia datang ke rumahnya. Setelah dia sembuh datang ke rumahnya. Dia pikir mau membalas. Tapi enggak saudara. Dia mengampuni dan dia berkata jangan seperti ini. Nanti kamu akan kena murka Tuhan. Dia itu heran. Loh, kok bisa seperti itu? Itu ajaran Kristus saudara. Itu senjata terang. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Tapi senjata kegelapan apa? Ketika seterunya orang yang berseteru itu lapar, apa yang dikatakan? Mudiar. Ya, ndang cepat mati. Itu bukan senjata terang saudara, itu senjata kegelapan itu. Ya. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Orang yang berseteru dengan saudara, tapi saudara justru bisa berbuat baik. Sama dengan saudara itu memberi bara api di atas kepalanya. Panas enggak kira-kira bara api? Makin panas, gak tahan. Akhirnya apa? Dia bisa bertobat, ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mau punya senjata terang? Amin. Ya, mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi ya, dinyanyikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Mari kita bangkit berdiri. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita menghampiri tangan karunia-Mu Bapa. Ada kekuatan di dalam Tuhan untuk menjadi senjata kita. Ya, kekuatan kita di dalam hadirat-Nya, dalam kuasa-Nya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa ada kuasa, saudara. Ada kuasa. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Kenakanlah senjata terang untuk kita melawan tipu muslihat iblis. Jadi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. ku yakin Yakin Kau hadir di sini. ada kuasa Tuhan. Kenakan senjata terang. Oh, haleluya. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, sekali lagi kita nyanyi. Yakin Kau Ya, siapa yang yakin Tuhan ada di sini? Ada kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kemenangan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Sudahkah kita memiliki senjata terang, saudara? Kalau belum, berarti kita masih mengenakan ya perbuatan-perbuatan kegelapan.
Tanggalkan itu, tanggalkan. Kuasa Tuhan akan memperlengkapi saya dan saudara, supaya hidup kita ini hidup yang berkemenangan. Kita tidak dikalahkan oleh kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa menelanjangi perbuatan kegelapan kalau kita punya senjata terang. Ya, kita akan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran kalau itu kita memiliki senjata terang. Ada kuasa Tuhan yang akan menyertai saya dan saudara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya, 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 haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Oh, haleluya. Terang diciptakan Tuhan pada hari yang pertama, dan terang itu diwujudkan, dilakukan di dalam Yesus adalah terang dunia. Jika kami memiliki Yesus, kami memiliki terang. Jika kami memiliki terang, ada buahnya. Buahnya adalah keadilan, kebaikan, kebenaran. Siapa yang adil? Hanya Tuhan. Siapa yang baik? Hanya Tuhan. Siapa yang benar? Hanya Tuhan. Kalau kami hidup di dalam terang, sepenuhnya Engkau menjadi senjata kami. Menghadapi kegelapan, menghadapi dosa apapun, kami mampu melawannya, mampu mengalahkannya. Terutama adalah dosa itu adalah kegelapan yang selalu menyelimuti kami, untuk kami tidak memiliki terang. Tetapi kalau kami memiliki terang, semua kami hancurkan di dalam nama Yesus. Wujud hidup di dalam terang adalah hidup dalam kesucian, rela dikuduskan, bukan bertahan dalam karakter dosa. Karakter daging tidak dipertahankan, hingga yang menjadi kesukaan adalah jahat dibalas dengan yang jahat. Tidak ada kemampuan jahat dibalas dengan kebaikan. Kalau ini sudah mampu kami laksanakan, berarti kami memiliki senjata terang. Tuhan, tolonglah. Kami sadar manusia kami lemah, karena manusia roh kami masih menjadi satu dengan daging kami. Berperang setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Mendengar kata orang kadang-kadang terseret walaupun itu salah. Mendengar kata Tuhan, kami tidak terseret, tidak tertarik walaupun itu kebenaran. Itu dialami oleh semua manusia. Karena manusia yang seharusnya menaklukkan binatang, ternyata manusia ditaklukkan oleh binatang, yaitu ular. Ular yang menakutkan, seperti tongkat Musa dijatuhkan jadi ular. Musa takut, tetapi masih memperhatikan firman, peganglah ekornya, kembali menjadi tongkat.
Kekuatan kami hanya ada di dalam melakukan firman dengan iman. Tanpa melakukan firman, kami tetap dikuasai oleh kegelapan. Ya, kami merasa benar, padahal kami sudah dalam dosa. Kami merasa baik, padahal kami di dalam yang jahat. Oleh sebab itu, Bapa, mari lewat firman-Mu pada pagi hari ini, biar menjadi senjata kami dimanapun kami berada, menghadapi siapapun. Yang harus kami perbuat adalah kebaikan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih kepada Bapak Timotius yang menyampaikan firman-Nya. Terutama kami terima kasih kepada Tuhan, karena tadi malam kami pulang, tadi pagi mendengar berita bahwa istri kami hari ini bisa pulang, sudah diizinkan oleh dokter. Ini semua hasil doa dari sidang jemaat, doa kami semua. Kami bersyukur Tuhan, mereka kompak mendoakan istriku yang hari dia bersama-sama dengan saya, tetapi nanti sore sudah ada di rumah. Terima kasih atas semuanya. Berkati mereka semua tak terkecuali yang tidak datang. Saudara dan istri yang tidak datang, dia ada di Ungaran. Tuhan akan memberkati siapapun yang tidak hadir hari ini. Engkau berkati, ya Tuhan. Terima kasih. Kami mendengar Saudara Yohan dan istri datang ke tempat ini. Perjalanan dari luar negeri sampai di Indonesia dengan selamat. Itu adalah pertolongan, perlindungan, penuntunan Tuhan. Pak Sarijo yang mulai hari Selasa punya kerja, memantau anaknya perempuan yang tercinta. Berkatilah ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, berikan segala sesuatu, terutama kesehatan dalam keluarga semua, tak terkecuali. Bahkan Engkau berkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.